Masuk lagi ke sesi weekend di mana waktunya saya menjawab banyak sekali pertanyaan dari family NFC dimanapun Anda berada. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel YouTube-nya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, weekend kali ini pertanyaannya yang masuk lagi-lagi lumayan banyak teman-teman, sehingga saya harus sortir nih beberapa pertanyaan yang sepertinya perlu diketahui banyak dari teman-teman semua. Beberapa di antara yang lainnya nanti akan saya jawab lewat story ya di dalam Instagramnya NFC. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan bertanya, silakan follow Instagram tuh yang ada di bawah tuh, @nusantara_efek_community. Itu akun IG-nya NFC, supaya teman-teman bisa dapetin update-update dari program-program edukasi misalnya, atau program diskon misalnya kalau teman-teman pengen ikutan sesuatu yang menurut teman-teman bisa memperbaiki trading room teman-teman semua. Atau edukasi gratis apapun yang di-share sama teman-teman NFC, bisa teman-teman dapetin di dalam Instagramnya NFC ya. Nah, setiap hari Minggu itu ada tuh question box warna biru yang di-share sama adminnya Instagram NFC supaya teman-teman bisa bertanya apapun tentang forex trading. Kadang-kadang pertanyaan yang mungkin sudah lama pengen teman-teman tanyain, atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul belakangan ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya lagi santai di depan rumah jadi agak rame ya, ada suara motor lewat gitu ya kan. Ada suara motor, ada suara mobil lewat, ada juga suara gemericik air ya, tempatnya tetangga. Jadi lumayan terbuka suasananya. Nah, saya langsung aja menjawab pertanyaan dari teman-teman semua tentang apa itu NFC dan sejauh mana NFC berniat sekali mengedukasi teman-teman semua. Yuk kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Dari Noel_Sila. Ada batch 4 nggak mas? Biar bisa prepare, hahaha. Oh ini dia nanyain batch 4 ini apa ya? FFC kali ya, Forex First Class itu ada yang batch 4 apa enggak? Kayaknya belum ada. Nanti kita infoin lagi kalau ada di Instagram ya. Dari @diari8866. Bang, cara nentuin lot kita pakai Bang, cara nentuin berapa lot kita pakai dan SL di poin berapa itu bagaimana? Kalau lot yang kita pakai teman-teman itu harus sesuai dengan jumlah modal dan juga lebar area yang kita ambil. Contoh, misalnya gini, teman-teman punya modal $1.000. Teman-teman pengen meresikokan misalnya 1% dari modal, berarti kan $10 tuh. Nah, kalau areanya 10 pips, berarti lotnya 0,1, gampangannya gitu. Lotnya 0,1 supaya kalau kena SL dengan lebar 10 pips itu kenanya $10. Tapi kalau lebarnya 100 pips gimana? Nah, supaya tetap $10 itu harus 0,01 lotnya kayak gitu. Kalau areanya 50 pips gimana? Berarti supaya tetap $10 jadinya 0,05. Nah, gitu deh kurang lebih ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah resiko yang teman-teman mau. Misalnya fix tetap 1% kurang lebih. Oke. Lanjut. Dari @jerehutajulu. Guru katanya gitu ya. Kalau harga menembus dua area searah atau beruntun, apakah itu indikasi perubahan tren? Thank you. Kalau misalnya kita punya buy area ada dua nih, terus ditembus, terus yang bawah ditembus lagi, berarti kan sudah menembus dua area yang beruntun searah. Apakah indikasi perubahan tren? Menurut saya, ya itu jelas perubahan tren. Yes, betul sekali. Bahkan lebih baik sebenarnya teman-teman melihat auto climate, karena auto climate itu bisa menyelamatkan teman-teman. Kalau climate-nya berubah, trading plan-nya di cancel supaya tidak SL kan gitu. Jadi menyelamatkan tradingannya teman-teman semua seandainya trennya berubah. Itu kemungkinan besar akan kena SL kalau climate-nya berubah. Makanya pantau auto climate-nya terus ya. Lanjut. Dari dayat.gg. Kenapa tidak semua RBR atau DBR yang terbentuk di Auto YFO tidak diambil sebagai plan NFC VIP? Nah, gini, tidak semua RBR atau DBR itu kualitasnya bagus. Ada banyak banget RBR dan DBR yang kualitasnya tidak bagus. Makanya tidak semuanya kita ambil jadi area-area yang kita mau. Makanya kenapa kita pisahin. Yang berkualitas itu baru yang dirilis buat NFC VIP. Oke. Lanjut ya. @Prabowo Kalalemba. Mas EMA 9 di TradingView sama MT4 itu bedanya apa? Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Jadi sama aja. Sama. Saya bingung mau jelasin bedanya apa, padahal nggak ada bedanya. Oke ya. Lanjut. Dari Alpian Oeko. Mas mau tanya, Forex, kalau entry sesuai sesi open itu lebih menguntungkan ya? Atau itu hanya untuk scalper?
Maksudnya open ini sesi open dari setiap sesi dari setiap wilayah di dunia mungkin ya. Jadi misalnya waktu open market Asia atau London Open, Eropa Open atau New York Open gitu ya, US Open gitu, itu sesi open yang dia maksud. Tetapi apakah itu lebih menguntungkan kalau transaksinya di sana? Jawabannya biasanya iya. Karena apa? Karena harganya cenderung melonjak sesaat gitu. Beberapa menit, beberapa jam, 1-2 jam di awal itu lumayan volatile. Sehingga teman-teman bisa menemukan area-area yang bagus. Tapi apakah hanya untuk scalper? Enggak jawabannya. Karena kalau teman-teman trading di H4 sekalipun itu kan areanya lebar-lebar, bukan untuk scalper, tapi tetap bisa dapetin area-area yang bagus gitu ya. Lanjut ya, ini ada banyak suara, nggak apa-apa lah ya, kita lagi outdoor soalnya. Lanjut, dari Agus Priyadi 74, kalau cuma pakai rule claim UFO yang ada EMA 9 saja, bisakah profit konsisten? Jawabannya yes, bisa. Itu sudah diciptakan UFO-nya yang ada EMA 9-nya dan pakai rule auto climate, profitnya konsisten, jawabannya yes. Penciptanya itu lupa bahkan bulan loss-nya dia kapan, karena akumulasi setiap bulan itu biasanya selalu profit ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan profit konsisten versi teman-teman semua, tentunya dengan time frame yang benar, dengan common yang benar, dengan edge yang benar ya. Lanjut, dari Ferdinand Daular, apa saja yang menjadi alasan trading plan di cancel? Biasanya counter trend atau trennya sudah berubah, atau bisa juga karena adanya news yang high impact gitu. Jadi teman-teman bisa menghindari dua hal tersebut. Lanjut, Mas mau tanya dong, kalau scalper lihat climate di time frame berapa dan entry di time frame berapa dengan gaya NFC? Ah, ini pertanyaannya bagus nih, agak berkualitas. Oke, dari @Chandra Octavianus ya. Kalau scalper itu biasanya di time frame yang rendah. Saran saya ngelihat climate-nya di H4 ya, di time frame 4 jam. Terus entry-nya di time frame M15. Nah, itu yang paling pas menurut saya. Versinya NFC ya, gayanya NFC itu paling pas. Auto climate-nya lihat di time frame-nya H4, lihat climate-nya di sana, trennya lihat di sana. Lalu teman-teman turun ke time frame M15, teman-teman akan bisa dapetin analisa-analisa yang bagus, di layout yang bagus, di area yang bagus, di leg in yang bagus juga, di scoring yang bagus ketika teman-teman trading di time frame M15. Oke? Terakhir, dari Bagus Imam Turmudi, nyambung semua panjang. Kelas FFC-nya via apa, Kak? FFC itu Forex First Class ya, kelas basic yang diadakan sama NFC untuk kita semua pelajarin Forex basic ya. Dan via apa? Hari ini FFC sudah ditutup, yang kemarin kita bayangkan live mentoring terus-menerus itu ya, itu sudah ditutup yang per batch seperti itu. Nah, ke depan rencananya beberapa waktu ke depan, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi paling lambat, saya siapkan sistem buat teman-teman semua bisa belajar Forex First Class secara mandiri, di mana teman-teman bisa mendapatkan video rekaman dari live yang lalu, tetapi dapatin akses untuk live mentoring selama 3 minggu penuh di dalam satu buah grup yang isinya tanya jawab spesifik seputar materi yang disampaikan setiap hari. Dan ada PR juga nanti di sana. Jadi teman-teman bisa dapetin pertumbuhan yang sangat-sangat spesifik gitu ya. Dan teman-teman bisa dimentorin langsung sama semua tim traders yang ada di dalam NFC lah, kurang lebih gitu ya. Oke, saya rasa sudah habis teman-teman pertanyaannya. Thank you sudah bertanya dan silakan manfaatkan. Kalau teman-teman tonton dan video ini masih di sekitaran hari Minggu, story-nya biasanya masih ada. Sehingga teman-teman semua bisa manfaatin untuk bertanya seputar kasus yang teman-teman rasakan di dalam Forex trading. Dan kalau teman-teman nontonnya di luar itu ya bolehlah DM saya, nggak apa-apa, DM Instagramnya NFC juga nggak apa-apa ya. Anyway teman-teman, either way teman-teman mengalami yang manapun, sempat nanya di dalam IG melalui question box atau mau DM juga boleh. Yang penting teman-teman tidak berhenti untuk terus semangat mengedukasi diri sendiri dan juga sama-sama mengedukasi Nusantara. Karena hashtag Nusantara Teredukasi itu goalsnya masih gede banget, masih pengen mengakses ribuan orang lagi, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan traders di Indonesia, teman-teman. Kita pengen banget butuh menyentuh mereka semua, termasuk teman-teman semua juga di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus dan lain-lain ya. Oke teman-teman, thank you, share video ini kalau teman-teman rasa ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.